Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Oktarisa dari kelas dari 4C. Di sini saya akan mengerjakan tugas dari cloud computing di chapter 5. Di sini saya chapter 5 di sini mengkonfigurasi disk sistem mesin dengan virtual mesin. Di sini kita diminta untuk membuat dan mengkonfigurasi struktur penyimpanan berbasis blok untuk berbagai kasus penggunaan data aplikasi. Hasilnya yang kita hasilkan dari lab ini yaitu kita dapat membuat instan dengan disk sementara, kita dapat membuat volume data dan lampiran ke sebuah instan, terus bisa membuat cuplikan layar, lalu lakukan transfer volume dan konfirmasi bahwa transfer berhasil. Nah, di sini kita di sini sebagai student, di sini udah masuk workstation-nya. Kita menggunakan perintah-perintah yang ada di lab ini. Nah, di sini ini untuk menghidupkan labnya, untuk menjalankan labnya, Ini untuk menjalankan labnya. Jadi pada lab ini terdiri dari 2 bagian. Nah, bagian yang pertama itu kita menggunakan CLI dan yang kedua itu menggunakan dashboard. Sebenarnya sama aja sama lab-lab sebelumnya. Pertama kita menggunakan CLI, kemudian kita login di dashboardnya, menggunakan dashboard. Nah, di sini kita login sebagai operator 1 dalam project. Kita membuat flavor baru review. Nah, di sini kita ada membuat nih ya. RAM-nya segini, disknya April Meral. Di public. Ini kita langsung aja sini ya. Ini kita nunggu sukses dulu semua baru kita jalankan semuanya. Nah, ini kita nih ya. Kita masuk ke operator 1. Nah, di sini karena kita diminta untuk login di operator 1 ya. Nih, kita nunggu semuanya sukses dulu. Terus di sini kita buat Nah, di sini udah. Selanjutnya kita langsung ke ini aja. Kita login ke produk operator 1. Kok operator sih? Ke developer 1 ya. Mana sih? Tadi itu operator perasaan. Nah, benar kan operator 1. Source. Kita masuk ke operator 1. Production. Ini sudah di operator 1. Selanjutnya kita membuat flavor public dengan nama review April Meral dengan research dengan research ini ya. Kita create ini aja biar nggak salah. Waduh, dari sini aja nih, kita benerin dulu ya. Ini salah nih.
bisa nih. Harusnya gini. Karena ini dia double. Waduh. Ini aja deh, kita tulis aja OpenStack. OpenStack Flavor Create. Ini kita buat RAM-nya, kita ikutin yang ada di perintah 8 ya. Disknya disk 10 April modelnya 5. Waduh, Vicepus 2. Kita ke public review. Kita lebih kembali review -f JSON. Di sini kita menggunakan JSON. Oke, ini udah ya. Jadinya JSON. Selanjutnya kita login ke developer 1. Kita membuat project ini ya. Kita create instance dengan nama project 5. Kita ikutin aja. Di sini kita langsung ke sini ya. Ini. Terus, nah di sini kita menambahkan create-nya. Nih, oke banget nih. Oke, OpenStack salah kan nih. OpenStack server create. Nah, ini gak usah ini deh, langsung aja flavor review, kebalik review URL, terus image-nya 8. Selanjutnya network production-nya 1 ya. Production 1. Oke, name example kpair production server 5. Kita minta JSON juga. Ini ada yang typo. Nah, ini dia kelihatan banget. OpenStack. Nih, coba
kita buka. Apakah ini masih typo? Nah, ini masih nggak ada production 1. Coba ini kita ini aja deh. Ini coba ya. Nah, ini coba apakah masih ini? Di sini formatnya JSON. Nah, di sini ini flavornya dengan nama review ephemeral, image-nya rel 8, key name-nya example key pair, name-nya di production server 5. Oke, ini kita masih menunggu. Statusnya aktif. Update-nya berarti jam saat ini. Sini saya mau coba. Oke, ini kita tunggu aja ya. Setelah itu udah benar, kita floating. Mana nih? Masih berjalan. Nah, ini udah jadi. Oke, udah. Selanjutnya kita kesini ya. Kita floating list. Kita buka aja deh. Ini. Wow, ini sudah. Aduh, baik banget. Selanjutnya kita menambahkan IP address untuk di produk server 5. Oke, di sini. Wow, salah nih. Ini nih IP kita. Iya, salah nih. 135 IP-nya. Nah, ini ya untuk IP-nya. Oke, ini udah. Selanjutnya kita verifikasi Aprilman. Di sini untuk verifikasi. Ini kita masuk ke SSH-nya. Nah, di sini kita ganti ini ya, 3 ya. Ini kita masuk ke SSH cloud-nya. Nah, ini udah kita masuk di IP kita. Selanjutnya kita lihat list block device. Coba kita lihat sudo vdis Nah, di sini
Ya, keluarannya sama ya. Di sini unit sektor, device. Oke, ini untuk outputnya. Selanjutnya kita verifikasi April volume df min h. Nah ini untuk disknya oke, ini dia. Selanjutnya kita kembali lagi ke developer 1 ya. Apa nih kita kembali? Kita exit aja. Bisa di exit nggak ini? Nah ini kita di developer 1, terus kita create. Oh, di sini kita membuat size volumenya itu menjadi 1 ya. Nih. Nah, ini kita buat volumenya menjadi 1. Oke. Seperti ini. Nah ini size-nya 1 ya, sesuai sama yang tadi kita berikan perintahnya. Oke, selanjutnya kita lihat nih ya, statusnya. Kita lihat statusnya seperti apa. Nah ini kita lihat statusnya. Wow, salah. Oh, typo. Nah ini udah ya, statusnya tuh available, sama ya, available. Terus kita menggunakan OpenStack. Kita menggunakan yang product server 5 ya. Selanjutnya kita menggunakan yang tadi kan server, berarti ini yang volume. Ini yang volume 1 ya. Nih ya, mana? Belum kita enter. Nah, ini yang mana sih? Available. Oke. Volume list. Ini dulu nih. Server dulu. Ini kenapa volume dulu? Nah ini ya, kita buat yang server. Nah ini udah kita buat yang server. Selanjutnya kita buat yang volume. Nah ya udah kita buat yang volume. Selanjutnya di developer 1, di production. Oke, kita production volume 1.
kita buat di sini. Kita kesini dulu ya. Terus kita menggunakan stick volume untuk membuat snapshot di production volume. Ini yang mana? Astaga. Ini typo. Volume 1 dengan nama production snapshot. Oke, ini udah. Selanjutnya ini kita membuat ini. Kita membuat volume production volume 1 production di snapshot nih. Kita enter di sini. Ada waktunya sekarang ya. Terus description-nya nggak ada, ID-nya di sini dapat ini, terus namanya production snapshot 1 dengan size 1, statusnya creating sedang dibuat, update yang nggak ada, volume ini, volume ID. Setelah itu kita, ini di dashboard, kita ke dashboard, kita ke Firefox di sini, ini Firefox, terus kita masuk https http dashboard ini ya. Oke, ini kita udah masuk. Kita klik project. Ini udah di project. Kita ke volumes, terus masuk ke volumes lagi, terus lokasi produk volume 1. Mana ini? Gak ada itemnya. Klik. Gak ada di sini. Oh, ini action. Klik action. Create transfer. Volumesnya di sini nggak ada. Oh, ini nih. Mana sih? Aduh. Produk volume 1. Kok belum ada ya di sini produk volume 1-nya? Apa nggak ada ya? Di sini nggak ada. Nggak ada yang display. Oh. Nah, ini kan harusnya create volume transfer. Nih. Terus ini ID-nya ya. Ini untuk ditransfer. Kayaknya ini ada yang salah deh di bagian volumesnya. Coba kita ke bagian volumes. Coba ya. Nih, mau di grading dulu.
Coba kita lihat ya. Ini mana sih? Nah ini. Coba kita grading dulu. Production snapshot. Nah, banyak banget yang valid. Perasaan ini tadi udah ya. Coba kita ulang. OpenStack volume. Ini volume gak ada nih. Show production volume 1. Terus ini juga yang ada ya. OpenStack server add volume production server 5. Production volume 1. Ini typo. Kebalik ya. Coba kita grading lagi. File nih. Masih file dari production server 5. Ini kah? Ini ya. Ini apa? Iya, ini dari sini. Ini udah di developer kan, betul. Coba kita buat ini. Kita lihat ya. Bukan ini, mana sih tadi? Benar-benar. Apakah IP-nya salah? Kan aduh. Floating IP address. Nah ini dapat nih. OpenStack server 8 floating IP production server 5 192.68.250.135. Oh
Iya, salah semua, tadi yang belakangnya doang yang diganti. Ini tadi nulis yang mana sih? Ini pakai 972.25 floating IP address. Ini salah semua. 25 172. Oke. Nah, ini udah di sini masuk. Kita lihat. Selanjutnya coba kita lihat ininya. Kira-kira. Nah, selanjutnya kita membuat ini, coba ya. Kita buat. Not phone. Ya. Masih banyak. Kan ini tadi udah dibuat, coba. Masih ada yang salah nggak? Kita grading lagi. Oh, ini exit ya? Oh, ini exit dulu. Lupa. Aduh, sabar dong, ini belum selesai. Nanti dulu. Kita ngebut nih. Oke, ini udah. Aduh. Kita lihat statusnya. Available. Tadi sih available ya. Di production volume 1 in use. Nah, ini lagi digunain. Terus kita membuat volume. Tadi karena belum kebuat ya. Kita buat ulang. Sabar. Selanjutnya kita buat ini. Invalid volumes. Hah? Coba ini dulu deh. Grading dulu. Coba grading lagi. Apa yang masih?
Invalid volumes. Oh, volume yang ini invalid. Sebentar, aduh masih valid dia. Check-in. Udah bener lah. Kenapa dia? Nah, di sini coba saya mau nanya. Ya. Banyak banget ini yang salah. Nih kita banyak yang salah. Ini kita ke sini. Ini masalahnya. Volume tidak sesuai dengan ukuran file. Tadi sudah sesuai ya. In use production. Cek. Statusnya harus available. Coba. Ini statusnya apa mana sih? Size-nya 1 udah benar. In use. Oke. Nah, ini karena kita masih in use, kita menggunakan ini ya, server. Oh, ini yang remove tadi. Coba kita lihat. Stack volume. Nah, di sini kita lihat listnya. Nah, udah available ya. Terus selanjutnya di sini kita diminta snapshot. Oh, ini kita buat ulang aja nih. Kita buat ulang sini. Nah, ini kan kita menghapus snapshotnya. Selanjutnya kita akan membuat ulang nih, ya. Kita buat ulang. Oke nih. Kita buat ulang. Udah benar ya. Kita lihat apakah statusnya available. Nah, available ya nih. Selanjutnya kita pastikan ini udah 1 size-nya benar. Coba kita lihat ya. Tadi kan saya sudah membuatnya 1 ya.
Kita lihat dulu. Nah, udah benar 1. Nah, coba kita jalanin lagi gradingnya, apakah masih ada yang salah. Berarti tadi yang volume dan snapshot yang kita buat itu tadi gagal. Makanya, nah masih gagal. Masih gagal. Masih gagal. Masih gagal. Ini masih gagal ya. Statusnya udah available, size-nya juga udah 1. Tapi ini masih valid. Masih valid. Di lab ini ada step belum transfer. Udah benar. Kita ada di developer 1. Volume list. Mana volume list? Ini kan production 1 benar available. Statusnya juga available. Coba. Sini. Snapshot. Wow. Banyak banget. Aduh, banyak banget. Sama dah. Statusnya available. Production snapshot 1 udah ada di sini ya. Nah, udah ada nih. Nih, di sini snapshotnya udah ada. Dari tadi juga ada. Terus production 1 juga udah ada. Available juga. Kenapa di sini dia masih file ya? Tapi dia masih file. Coba kita udah bener ya harusnya. Nah, masih valid ya. Nah, ini coba ya, kita coba buka. Terus yang ini juga kita buka. Ini udah benar semua, udah available semua kok.
ketika di grade masih tetap file. Nah, ini masih file. Nah, sudah benar. Pakai attack volume ke instead. Coba ya. Aduh, ini dia nulis apa ya? Kita buat lagi ya. Nah, ini udah nih, coba kita cek. Nih. Ya, kita cek mana dia. In use statusnya. Iya, udah benar. Ya, kita detect lagi coba. Terus coba kita ini lagi. Nah, yang ini statusnya harus available. Nih, coba kita lihat statusnya. Nah, udah benar statusnya. Ini kita hapus dulu yang lama biar kita buat yang baru. Nah, ini buat ulang snapshotnya. Tadi juga udah buat ulang. Semoga ini bisa terdeteksi saat kita grading. Nah, ini kita tunggu sampai available. Coba kita grading lagi. Nah, masih file. Coba ya kita kirim nih. Ini available loh, tapi tuh available semua kok. Dia masih valid. Nah, coba lihat dulu ininya, jamnya ya.
takut tiba-tiba. Nah, pantes. Ini servernya sudah stop. Ini juga nggak bisa jalan ya. Ini masih bisa tetap jalan. Oh, labnya sudah shutdown. Jadi dari tadi pas kita benerin, di gradingnya masih tetap itu apa namanya? Ini dulu deh. Finish dulu. Oke, berarti tidak terdeteksi sama gradingnya. Kita finishin aja dulu. Ayo, bisa. Oke, sukses. Oke, ini tunggu sebentar, nunggu sukses dulu. Oke, ininya udah servernya sudah down. Sabar deh, nunggu ini selesai. Kita finish dulu. Jadi ketika kita sudah menyelesaikan pada lab yang kita kerjakan, kita menghapus semua yang sudah kita buat nih. Kita buat finish labnya. Jadi nanti akan dihapus semuanya yang sudah kita buat, agar nanti ketika kita melanjutkan untuk lab selanjutnya itu tidak terjadi error atau kebentrok gitu. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebih saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.